wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa iqtada bihudah. Nawayna ta'alluma ta'lim wa tadhakkur tazkira nafa'al intifa' wal ifada wal istifada hatta masuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a al huda wa dalalata ala al khair ibtigha wa shillah mardatihi wa qurbi ashabi subhanahu wa ta'ala. Allahumma akrimna bi nuril fahm akhrijna min dhulumatil wahm wa zidna ilma bi rahmatika ya akramal akramin wa ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala sayyidil imam al-arif billah ibn Athaillah as-Sakandari rahimahullah ta'ala wa amadana bi madadil wafir fid darain amin. Sayyidina al-imam ibn Athaillah as-Sakandari beliau mengatakan masih tentang bagaimana supaya kita enggak tertipu dengan ketaatan. Yusalli rajulu rak'atain fayatamidu alaihima wa yarkunu ilaihima wa yu'jabu bihima. Ada kalanya orang sholat 2 rakaat, kemudian dia menyandarkan dirinya dengan sholat tersebut, dia mengandalkan satu-satunya dengan 2 rakaat tersebut, merasa hebat, dia merasa takjub, merasa lebih dari orang lain dengan 2 rakaat tersebut. Maksudnya apa? Berarti ini orang mengandalkan amalnya dibanding rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal seperti yang kemarin kita bahas bahwa masuk surga sekalipun tidak ada orang yang masuk surga dengan amalnya. Itu hadisnya Rasulullah SAW ya. La yadkhulu ahadukum al-jannah bi amalih. Tidak ada satupun di antara kalian yang masuk ke dalam surga dengan amalnya. Wala anta ya Rasulullah, sekalipun engkau ya Rasulullah. Maka Rasulullah pun menjawab, sekalipun saya, hanya saja Allah Ta'ala menghujani saya dengan rahmatnya, kasih sayangnya. Juga kita bahas kemarin kan kalam Imam Ibn Athaillah Sakandari, bahwasanya di antara tanda-tanda orang itu mengandalkan amal, bukan kasih sayangnya Allah, bukan ampunannya Allah, yaitu ketika amalnya ada yang berkurang, harapannya kepada Allah pun berkurang. Kenapa? Karena ketika dia banyak amal, dia mengharap banyak dari Allah karena merasa dia memiliki andil dengan ibadah tadi itu. Ya Allah, seolah-olah ya Allah, saya sudah beramal loh, saya sudah ngaji sekian juz loh, mau sudah dikabulkan. Padahal kurang tepat seperti itu. Kata beliau, itu tanda-tanda min alamatil i'timad alal amal nuqsanur raja inda wujudi zalal. Yaitu tanda-tanda orang itu mengandalkan amal. Jadi dia membayangkan amalnya itu sangat-sangat berpengaruh. Padahal yang berpengaruh itu sebetulnya rahmatnya Allah yang bisa dihasilkan dengan amalan-amalan tersebut. Di antara tandanya tadi, ketika amalnya ada yang berkurang, biasanya ngaji misalnya sekian juz, kok di hari itu kurang, maka harapannya kepada Allah pun gak seperti biasanya. Dia kayak merasa, paling gak dikabulkan ini, paling gak dikabulkan, saya ngajinya cuma segini. Nah ini kurang tepat. Nah, ini juga orang sholat misalnya, kemudian dia, saya ini sudah sholat tuh. Saya ini sudah sholat. Masya Allah ya, mungkin yang lain tidak sholat ini. Misalnya sholat duha. Yang lain mungkin berapa banyak yang tidak sholat duha. Ana ini loh sholat duha, saya ini loh sholat duha. Maka kata beliau, eman-eman amal, tapi ada ujub, ada bangga diri. Dan bahkan ada riya di dalamnya. Yakni supaya dilihat oleh orang lain. Fahadhihi, kata Imam Ibn Athaillah, ini merupakan hasanah, kebaikan, ahatat biha sayyi'at, yang bisa berkurang pahalanya. Jadi kebaikan yang justru ketutup berkurang dengan adanya keburukan di dalamnya. Aslinya dia hasanah, aslinya dia amal yang bagus, amal yang mulia.
tapi karena ditunggangi oleh ujub, oleh riya, akhirnya pahalanya berkurang. Bahkan seperti yang kita bahas ya, kalau masalah orang itu beribadah apakah ikhlas atau tidak, ada ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan selama di situ ada riya sedikit saja, maka pahalanya 0, tidak dapat pahala sedikit pun. Ada pendapat kedua menyatakan enggak seketat itu. Mungkin orang enggak bisa ikhlas 100%, tapi dilihat yang dominan ini apa. Kalau yang lebih banyak itu ikhlas, maka dia diterima. Misalnya ikhlasnya 60, riyaknya 40%, maka masih diterima nih. Itu pendapat yang kedua. Kalau sebaliknya yang tidak diterima. Pendapat ketiga, dan ini pendapat yang paling mudah, berapapun ada ikhlas, maka dia tetap diberi fadilah, pahala, tapi hanya sebesar keikhlasannya. Misal dari 100% ikhlasnya 10%, tetap diterima. Tapi ya 10% itu aja yang diterima gitu. Maka ini sangat-sangat berpengaruh. Wa akhar yaf'alul ma'siyah. Dan ada orang lain yang mungkin mengerjakan maksiat, ya tadi itu tergelincir di dalam dosa, tapi dengan maksiat tersebut kok dia merasakan hina, merasakan dirinya itu rapuh. Ya. Dia selalu semakin merasakan dirinya ini seorang yang fakir kepada Allah, membutuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini adalah perbuatan dosa yang dosanya akan dihapuskan dengan adanya kebaikan-kebaikan, yakni dengan dirinya merasa hina, merasa butuh, merasa fakir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi yang seperti kemarin kita bahas ya, bukan berarti kemudian kita menghilangkan atau meninggalkan amal karena wah kena gitu saya nggak usah amal ya, saya masih ujub. Ya bukan, ya keliru juga. Karena satu-satunya cara orang itu ibadahnya bersih dari ujub adalah jika dia terbiasa. Misal dia ini tidak pernah sholat duha, terus sholat duha untuk pertama kalinya, mungkin dia akan merasa, Masya Allah, Alhamdulillah ya saya ini kok sholat duha. Banyak orang yang tidak sholat duha, misalnya dia merasa kayak gitu. Mungkin awal-awal masih ada ujub itu, tidak apa-apa, teruskan. Bukan berarti nggak apa-apa ujubnya, maksudnya tidak apa-apa sholat sekalipun di situ masih ada tersisip apa? Ujub, tidak apa-apa. Besok kerjakan lagi, sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, nanti lama-lama sholat duha itu jadi hal yang biasa sekali. Bukan berarti nilainya sholat duha ini menjadi biasa ya, cuman karena orang tersebut sudah terbiasa mengerjakan, jadi dia tidak lagi menganggap itu hal istimewa. Dia akan mengatakan, Alhamdulillah saya sholat duha. Masya Allah saudara saya juga banyak yang sholat duha ini. Dan ini hal yang sangat lumrah sekali. Saya sholat duha. Mau sholat duha ini emang fadilahnya besar. Akhirnya ujub itu hilang. Akhirnya nggak ada ujub sama sekali. Dia akan merasa apa yang mau dibanggakan. Ya saya ini sholat ya semata-mata karena Allah yang menggerakkan saya. Bukan karena saya pengen gerak hakikatnya. Semua kembali ya dari Allah. Allah yang ingin kepada Allah. Kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya seperti itu. Bagaimana kita itu kok berusaha membersihkan ibadah kita daripada bangga, daripada riya tadi itu. Begitu juga bukan berarti karena kita tadi baca maksiat itu kalau menimbulkan rasa hina kepada Allah, rasa rapuh, inkisar, kemudian iftikhar, wis penting tak maksiat terus wae wong saya setiap maksiat nyesel. Hati-hati. Hati-hati. Orang ya jika tidak pernah berbuat maksiat kemudian berbuat maksiat, sebuah maksiat, mungkin dia awal-awal dia akan merasa hina, dia akan merasa menyesal, merasa kotor. Waliyadzubillah, ada orang enggak pernah minum khamr. Untuk pertama kalinya minum, dia pertama akan merasa, ya Allah, saya ini orang paling berdosa di dunia ini. Saya orang paling hina, saya orang paling. Dia akan merasa sangat hina sekali. Tapi diulangi lagi. Apa kemudian? Kemudian dia akan merasa minum khamr itu adalah hal yang biasa. Hal yang biasa. Dia nggak ada lagi iftikor, inkisar itu sudah ada lagi waliyatubillah min dzalik. Ya, tapi ini maksudnya
Jika kok ada orang tergelincir di dalam dosa gitu loh, kemudian setelah itu dia merasa nyesal, merasa hina, kemudian istighfar dan taubat, maka taubat dan istighfarnya tersebut gitu loh, itu bisa menghapus dosa-dosa yang ia kerjakan tadi itu. Kemudian beliau mengatakan, kafa bika jahlan, cukup kamu itu dikatakan orang yang kurang pengetahuan, orang yang bodoh. Nadharuka ila isaatin saghiratin min ghairik wa ta'amika an kabiri isaatik. Cukup kamu itu dikatakan orang yang bodoh jika kamu selalu memperhatikan kecilnya kekeliruan daripada orang lain, tapi kamu seolah buta akan besarnya kejelekan yang kamu perbuat. Mungkin kalau ngeliat orang lain, mungkin sholat tidak pakai kopiah gitu ya. Ada orang sholat tidak pakai kopiah. Wah, dia tuh ingkarnya luar biasa. Ya Allah, ya apa ini orang sholat kok tidak pakai kopiah misalnya. Dia merasa kayak gitu. Ya apa ini, tidak mungkin ini orang. Lah kok sholat kok tidak pakai kopiah loh. Tidak menghargai Allah ini. Misal dia seperti itu. Padahal dia itu sholat pakai sarung itu hasilnya riba misalnya. Dia pakai pakaian itu hasil mencuri. Loh, ini kan berarti dia melihat orang lain yang kesalahannya kecil, cuma tidak pakai kopiah. Memang betul kurang sempurna nggih. Cuman kan tidak pakai kopiah saja, mungkin ketinggalan, mungkin lupa. Tapi ini pakai pakaian yang hasil riba, yang jelas-jelas Allah memerangi pelaku riba. Lu itu dia tidak lihat. Atau misalnya dia sholatnya nggak khusyuk, mikiri yang lain. Ini kan lebih besar dibanding yang tidak pakai kopiah tapi khusyuk. Nah, ini adalah tanda-tanda kamu itu orang yang keliru. Kamu itu orang yang bodoh dikatakan. Nah, ini untuk kita ngaca ya, bukan untuk kita menilai orang, tapi untuk kita mengaca. Ini baik di dalam urusan agama maupun urusan dunia sebetulnya. Maupun urusan dunia. Wah, nih nggarai temannya, saya nanya sendiri misalnya. Wah, temannya ditipu, temannya dijelekkan di depannya orang-orang, sangat besar sekali. Lah ini temannya cuman menggoda sedikit ya misalnya, wah langsung ngamuk-ngamuk, kamu tidak tahu siapa saya dan segala macam misalnya. Oh, ini tanda-tanda orang yang kurang pengetahuan. Jadi emang kita nggak diajarkan untuk menilai orang lain. Lah ada apa kita menilai orang lain itu? Kita tuh menilai diri sendiri. Lah ada pun kita orang ini bukan raqib atid kan gitu. Kita ini bukan yang Allah perintahkan untuk memperhatikan orang lain. Loh, kita ini banyak yang perlu diperhatikan. Yang perlu dikoreksi itu banyak. Makanya kemudian beliau mengatakan di kalam berikutnya, la tantakid 'alan nas bi zahiri syara' wa la tunkir 'alaihim. Jangan kamu terburu-buru kemudian menentang manusia dengan zahir syariat, dan jangan kamu langsung terburu mengingkari. Jika memang di situ ada ihtimal, jika memang di situ ada kemungkinan, tapi ya ada kemungkinan. Falau khutiban nas al-yawm bima kanat alaihi sahaba wa salafus salih lam yastati'u. Seandainya manusia itu sekarang dikasih khitab, dikasih perintah gitu. Ya. Dengan perintah yang dulu diterima oleh para sahabat dan salafus saleh, mereka tidak bakal mampu. Karena li'anna ulaika hujajullahi ala khalqih, karena mereka itu para sahabat, para salaf itu hujah-hujahnya Allah atas makhluk-makhluknya. Maksudnya nanti orang-orang secara umum akan ditanya sama Allah, loh itu loh, para sahabat tuh saya perintah seperti ini ya langsung mengerjakan seperti ini. Ini loh para salaf, saya larang ya mereka akhlaknya seperti itu. Kenapa kamu nggak seperti mereka? Mereka itu menjadi hujah gitu. Hujahnya Allah di atas muka bumi ini. Tapi ini dengan catatannya, jika itu memang ada ihtimal, ada kemungkinan. Bukan berarti kemudian ada orang minum toa misalnya ya, sudah minum toa kemudian husnudzon. Jelas-jelas toa tapi ini sudah jelas. Ya Allah, astagfirullahaladzim, ini paling sirup itu paling.
Ya bukan gitu. Di sini tuh maksudnya jika ada ihtimal, jika ada kemungkinan. Kalau itu ya wajib ingkar gitu loh. Kalau itu wajib ingkar. Kalau ini enggak, misalnya ngelihat temennya boncengan sama perempuan. Nah, padahal sebelumnya nggak pernah. Tapi ya pertanyaannya, mungkin enggak kalau itu ibunya? Mungkin enggak saudaranya? Mungkin enggak istrinya? Mungkin sekali. Sehingga kita tidak boleh kemudian terburu-buru memutuskan. Wah, luar biasa, tidak nyangka saya. Ternyata gini. Atau misalnya dia salaman, cium tangan sama perempuan di depan orang. Gitu lah. Atau misalnya ada orang menegur orang lain di depan orang banyak misalnya. Padahal di situ ada maksud terselubung. Nah, kita tidak tahu. Maka kita tidak boleh kemudian langsung memvonis gitu loh. Wah, ini gini. Jangan. Tidak boleh seperti itu. Ya, sebagai penutup yang berkait dengan hal ini, sebagaimana yang pernah diceritakan. Dulu itu ada salah seorang syekh guru jalan sama murid-muridnya. Tengah perjalanan bekal mereka habis. Kemudian mereka ternyata melihat ada satu onta jalan. Guru memerintahkan syekh ini, ambil onta itu, kita sembelih, kita makan. Wah, ini jadi dua nih. Jadi dua kubu santrinya tadi itu. Ada santri yang sama gurunya ini sami'na wa ata'na, karena memandang masyhad husnudzon kepada guru. Tidak mungkin guru ini makan hak orang lain, nyolong. Maka diikuti gurunya. Marhaba guru, diambil ontanya, disembelih. Tapi kubu santri yang lain memegang zahirnya syariat. Ya dibilang keliru ya enggak juga sebetulnya. Mereka berpegang teguh, lu. Ini punyanya orang ini, jangan, haram. Kan gitu. Akhirnya yang menyantap. Ternyata nggak lama ada orang kayak kebingungan gitu, kayak nyari sesuatu. Ditanya, loh, nyari apa? Saya nyari onta. Saya nyari onta. Ontanya hilang. Mereka yang tidak makan langsung bilang, lah ini kapok ya. Untung kita orang tidak makan. Akhirnya dia tanggung jawab. Ini yang punya sudah datang. Kemudian ditanya lagi, kenapa emang ontanya itu milik siapa? Akhirnya orang tersebut jawab, onta itu milik tuan saya. Tuan saya itu bernazar, kalau hajatnya terkabul, onta itu dihadiahkan kepada Syekh Fulan bin Fulan. Ternyata Syekh Fulan bin Fulan itu ya Syekh tadi itu. Akhirnya langsung dijawab sama yang makan onta, lah ini beliau nih, Syekh Fulan bin Fulan yang kau cari. Ya Allah, alhamdulillah. Oh, ini ontanya sudah dimakan. Ya alhamdulillah sudah disantap malah. Nih akhirnya makan bareng. Yang tidak makan ya cuk mereka ya. Yang tidak makan ya cuma bisa lihat tadi itu. Nah itu jadi kalau kata Imam Al-Haddad, wasallim li ahlillah fi kulli mushkilin ladaika ladaihim wadihun bil adillati. Dan serahkan semua itu, pasrahkan kepada ahlillah di segala hal yang muskil itu untuk kamu. Ladaihim wadihun bil adillati. Adapun bagi mereka para aulia, para salihin, yal arifina billah, semua itu jelas dengan dalil-dalilnya. Jadi itu, kita nggak boleh berburu suudzon kepada orang dengan zahir syariat. Sama seperti ceritanya ini Nabi Khidir dengan Nabi Musa. Ya, ketika Nabi Musa melihat kapal yang mereka naiki itu dilubangi. Nabi Musa ini nabi yang sangat-sangat tegas sekali. Langsung ngamuk sama Nabi Khidir. Kalau di kitab itu dikatakan sampai Nabi Khidir itu kakinya sudah dipegang, terus mau diuncal ke laut gitu. Jadi kakinya sudah dipegang. Gara-gara bolongi kapalnya orang. Nabi Musa kan berpikir dengan zahir syariat, loh ini kapalnya orang, lah ada apa yang dirusak? Kan gitu. Terus dipegang. Lah kalau kata Nabi Khidir kan sudah Nabi bilang, ini tidak bakal sabar. Baru ingat Nabi Musa, ya Allah, iya. Saya minta maaf. Kasih saya kesempatan lagi. Dan mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya hamba-hamba yang enggak tertipu dengan ketaatannya, justru semakin taat, semakin dekat, semakin rendah hati,
semakin khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak mudah suudzon kepada orang lain. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.